Selamat pagi. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, iman dan perbuatan. Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Sahabat karib iman adalah perbuatan. Iman dan perbuatan tidak bisa dipisahkan. Itu berarti hal rohani dan hal jasmani tidak bisa dipisahkan. Begitu kita mengabaikan salah satunya, pasti akan muncul masalah. Inilah akar masalah kebanyakan orang Kristen, orang percaya, anak Tuhan. Apakah itu? Memilah-milah, membeda-bedakan antara yang rohani dan jasmani, lahiriah. Saya beri contoh ya. Banyak orang percaya anak Tuhan rajin baca Alkitab, tetapi malas olahraga. Akibatnya tubuhnya sakit, tidak sehat. Ada juga yang tekun beribadah tetapi enggan bekerja, malas bekerja, bekerjanya malas-malasan, tidak diberkati oleh Tuhan. Ada yang suka berdoa tetapi karakternya bukan main, itu pun tidak ada gunanya. Jadi ketika iman dan perbuatan tidak berjalan beriringan, tidak berjalan dengan seimbang, pasti akan timbul masalah dalam hidup kita. Karena itu saya mengajak kita merenungkan 3 hal ini. Yang pertama, iman tanpa perbuatan adalah nol. Sebagian besar orang percaya termasuk golongan ini. Kita beribadah, berdoa, membaca Alkitab, tetapi tidak pernah melangkahkan kaki selangkah pun. Tidak pernah melakukan apa yang kita percayai. Hanya berhenti pada berdoa, beribadah, baca Alkitab. Entah bagaimana, kita ini menunggu Tuhan melakukan segala sesuatu bagi kita. Nah, ini pengertian yang salah. Saya kasih contoh, yaitu Naaman. Dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 11 dan 14. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan demikian menyembuhkan penyakit kustaku." Ayat 14. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Seandainya Naaman tidak mau mandi di sungai Yordan, Naaman akan sakit kusta sampai mati. Naaman berpikir kalau dia menemui Nabi, Nabi akan mendoakan dan tiba-tiba sembuh, mujizat terjadi. Bukan begitu cara Tuhan. Naaman harus melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan ketika Naaman mulai melangkah, mandi di sungai Yordan, penyakit kustanya lenyap. Ayo semua kita sidang jemaat Tuhan, mulai melangkah. Jangan menunggu Tuhan, karena Tuhan sedang menunggu kita. Yang kedua adalah perbuatan tanpa iman adalah minus. Kalau tadi iman tanpa perbuatan adalah nol, sia-sia. Tapi kalau perbuatan tanpa iman adalah minus.
Roma 14 ayat 23. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Sebenarnya segala sesuatu yang kita lakukan tanpa iman itu adalah dosa. Itulah sebabnya tidak diberkati Tuhan. Ini termasuk berdoa tanpa iman, itu berdosa. Beribadah tanpa iman, membaca Alkitab tetapi tanpa iman, itu semuanya adalah dosa, ya, menurut firman Tuhan. Ya. Bukan pekerjaan kita atau perbuatan kita atau tindakan kita yang seringkali membuat kita gagal. Ya, Bapak Ibu perhatikan kebenaran ini. Bukan perbuatan kita yang seringkali membuat kita gagal, tetapi kebimbangan, ketakutan, keraguan-raguan kita lah yang membuat kita gagal. Ya. Karena itu mulai sekarang lakukan segala sesuatu dengan yakin. Ya, bekerjalah setiap hari dengan yakin. Ya, membuka usaha dengan yakin, melayani Tuhan dengan yakin. Ya, jangan dengan bimbang, jangan dengan ragu-ragu. Ya, maka semuanya akan berhasil dan diberkati Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, iman disertai perbuatan adalah surplus. Ya, ini hebat ini. Iman kalau disertai perbuatan, ya itu adalah surplus. Mujizat hanya bisa terjadi jika iman disertai dengan perbuatan. Iman saja tidak bisa, perbuatan saja apalagi gitu ya. Tetapi iman yang disertai perbuatan menghasilkan mujizat. Saya kasih contoh Yohanes 6 ayat 9. Ini kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Seorang anak kecil menyerahkan bekalnya kepada Yesus untuk memberi makan 5.000 orang. Sebuah iman yang sederhana dari seorang anak kecil dan disertai dengan perbuatan atau tindakannya yang sederhana, yang menyerahkan bekal yang diberikan orang tuanya, itu menghasilkan mujizat yang luar biasa. Ya, bahkan saya bisa katakan ini adalah satu-satunya mujizat yang tertulis dalam keempat Injil. Ya. Karena itu, ayo sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mulai lakukan sesuatu dengan iman, karena mujizat sedang menanti saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapa, jadikan firman ini rema dalam hidup kami. Mulai hari ini kami mau percaya kepada Tuhan dan kami mau mulai melakukan firman Tuhan. Maka mujizat demi mujizat akan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati seluruh sidang jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.